Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan ayah bunda yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita bersyukur menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi maupun imateri. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersyukur juga dalam arti membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, membuka mata rohani, sehingga kehidupan kita ini penuh keberlimpahan dari Allah Ta'ala. Dan dalam pembukaan kolbu hati nurani, insya Allah akan mendapatkan cahaya ilahi atau nur ilahi yang berupa petunjuk dalam kehidupan ini, sehingga hidup ini bisa terarah, hidup ini bisa damai, bisa bahagia. Kalaupun ada masalah bisa diselesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kaji untuk topik malam ini adalah rumahmu, rahimmu. Jadi memang topiknya agak aneh enggak? Biasanya kan topik-topik itu menurut ini nanti masuk surga kan begitu ya. Tapi ini adalah sebuah renungan ya, mengingatkan kita ya, waktu kita berada di rahim ibu kita masing-masing ya. Namun sebagai prolog bahwa hidup ini adalah suatu ujian ya. Kalau dalam surat Al-Anbiya ayat 35 itu kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di depannya ada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, kemudian wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwa Allah ini akan menguji kita ya. Jadi kami akan menguji kamu sekalian ya, bisyarri wal khairi. Bisyar, syar itu keburukan, al khairi itu kebaikan, sebagai fitnah atau ujian. Jadi baik atau buruk ujian. Kadang orang mendapat ujian baik tapi tidak lulus ya. Misalnya ada kisah itu kemarin ya, dapat SK P3K, istrinya diceraikan misalnya gitu. Itu dapat kesenangan tapi malah rumah tangganya misalnya akhirnya juga dicabut oleh bupati, misalnya seperti itu. Atau bahkan ya mendapatkan yang tidak disukai. Jadi ujian itu kan baik itu yang disukai, kemudian yang buruk itu yang tidak disukai. Nah tugas kita ini hanya mengamati saja. Semua kita terima dari Allah, kita amati, kemudian kita ikhlas ya, tidak mencengkram yang disukai dan tidak menendang yang tidak disukai. Karena hidup ini kan di semesta ini ada positif negatif, ada plus minus, itu sudah otomatis. Cuma kalau kita sudah mendapatkan petunjuk nur ilahi dari Allah Ta'ala, insya Allah dapat ujian bisa lulus. Nah, seakan-akan kalau bicara dengan rahim ya, itu kan secara objektif ya, seorang perempuan ya, kan seperti itu ya. Kan wanita itu kalau menikah itu taruhannya nasib ya. Kan beda dengan laki-laki Pak. Kalau laki kan memilih. Kalau wanita kadang lamar kita kira-kira kriterianya wis memenuhi syarat ya oke gitu aja. Tapi belum tahu, enggak tahu itu sifatnya bagaimana dan lain sebagainya. Kan kurang tahu juga. Jadi
kalau ada wanita mengatakan, wah jadi wanita perempuan itu kalau menikah itu nasib. Nanti kalau melahirkan itu taruhan nyawa. Jadi ya di situ memang resikonya ya. Nanti kalau mengasuh anak itu taruhannya mental. Ya. Jadi ya hubungannya nanti dengan rahim juga. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita kalau melihat memang wanita bertaruh seumur hidup ya, sudah punya cucu kon ngomong, orang mungkin ngomong bayi lanang, bayi kakung. Biasanya Mbak Uti, gitu Bu. Langsung. Pak Amati kira tahu ngomong. Ya ini masa. Lah itulah. Tapi itulah ya tugas wanita. Maka sebetulnya malah justru tugas-tugas itu bisa meningkatkan hormon kebahagiaan ya. Seperti oksitosin dan sebagainya, itu kan ada kasih sayang. Nah Bapak Ibu sekalian, ini prolog saja. Mari kita melihat ya, bahwa rumah pertama kita di rahim ibu kita masing-masing ya. Ini gambar cuma pemanis saja. Jadi dulu kita itu berada di rumah kita masing-masing ya. Kita ini dulu melungker di rahim ibu kita masing-masing ya. Wah saya tidak mungkin ya. Tidak mungkin, apa lahir kok ngonwit gedang, tidak mungkin. Yeah. Maka seorang ibu itu kalau dibentak anaknya Pak, itu lebih sakit daripada waktu melahirkan Pak. Padahal toh nyawa ya, taruhannya nyawa, ya mengeluarkan darah, itulah ibu kita. Ya. Tapi alhamdulillah saya punya ibu juga kasih sayangan luar biasa. Sampai tua itu saya ingat cuma dimarahi sekali waktu atau sekali ramulih-mulih masih kecil, tapi gede enggak pernah dimarahi. Ya, luar biasa kasih sayang seorang ibu. Nek bapak rada galak niku nggih biasane sok ngoten, ibu ndak ya. Ya. Nah, kita lihat dulu ya sebagai landasan kita mengaji. Ayat ini berulang-ulang kita bahas, namun saya sering mengatakan suatu ayat kalau dibahas di tema yang lain dan tempat yang lain, waktu yang lain akan mendapatkan pendalaman yang lain pula. Karena ilmu Allah itu maha luas, maha tak terbatas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surat Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat 6. Huwa dialah alladzi, zat yang yusawirukum ya, dia ya memberikan warna ataupun istilahnya membentuk ya rupamu, kamu fil arham, di dalam rahim-rahim. Karena dobirnya kum ya mesti arham, jamak dari rahim. Kalau misalnya waladi yusawiruka misalnya gitu, kalau ka ya mesti fil rahim, karena ini jamak ya. Kaifa yasha, sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi kehendak Allah kita lahir ke semesta ini, tapi juga berlaku sebab akibat ya. Sebab akibat dalam kita di dalam rahim itu. Misalnya kalau seorang ibu itu memelihara betul ya gizinya ya waktu mulai hamil, kemudian pikirannya, nanti akan berbeda kalau orang yang gizinya kurang, kemudian beban mentalnya itu berat ya. Dulu saya punya tetangga, waktu istrinya hamil, itu suaminya rada orang genahan. Akhirnya ya anaknya menjadi lahir ya kurang normal ya. Jadi itulah contoh misalnya seperti itu. Jadi ada hukum kausalitas juga sebab akibat. Maka kalau weling-welingnya simbah ya, itu dulu kalau istri hamil, suami itu kon prihatin. Banyak doa, banyak ini dan lain sebagainya ya. Misalnya seperti itu memang bagus. Orang Jawa itu paling spiritualnya paling kuat, Pak. Jadi cara gampangannya prihatin nih, ilmune kebatinan itu mantap gitu. Maka beda dengan yang di padang pasir sana keras-keras orangnya. Maka Nabi dan Rasul kebanyakan turun di daerah sana, karena di sini sudah istilahnya lembut, halus, lentur dan lain sebagainya. Jadi
kita semua itu dalam rahim oleh Allah dibentuk ya, sesuai kasualitas juga dengan pemeliharaan dari ibu kita masing-masing. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan illahua kecuali Dia. Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim Maha Bijaksana. Jadi kita dibentuk di dalam rahim ibu kita masing-masing, itu nanti kalau sudah sempurna lahir, itu supaya perkasa dan bijaksana. Jadi supaya kuat dan juga bijaksana. Kalau kuat saja tapi tidak bijaksana ya nanti berbuat semau gue. Maka Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, karena kita dibentuk oleh Allah ya kita harusnya perkasa dan bijaksana. Apalagi penjenengan punya kekuasaan, ya itu harus perkasa sebagai penguasa dan juga hakim bijaksana. Jadi kalau bijaksana itu kan anak buahnya senang. Lanjut landasan kita ke dalam surat Al-A'raf ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidul arhamu wa ma tas'adatu wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah dan segala sesuatu pada sininya ada ukurannya. Jadi Allah itu mengetahui ya yang ada di dalam rahim para wanita. Unsa itu kan wanita, Pak, perempuan. Jadi di dalam rahim ya itu Allah sudah istilahnya menambah sempurna ya. Kan bayi itu kan kalau masih kecil, masih janin ya. Tapi karena teknologi sekarang itu sudah maju, Pak. Jadi baru umur 3 minggu itu detak jantungnya sudah diketahui oleh dokter saat ini. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi detak jantungnya, kemudian nanti kalau sudah berapa bulan kelihatan ini laki atau perempuan itu juga sudah bisa terdeteksi. Cuma biasanya kalau deteksinya itu laki-laki, itu mesti laki-laki. Tapi kalau deteksinya perempuan itu belum tentu perempuan karena mungkin alatnya itu nyelempet atau apa, itu biasanya gitu. Katanya perempuan baik laki-laki itu mungkin, tapi kalau laki-laki jadi perempuan tidak mungkin karena sudah kelihatan kan, bedanya situ. Jadi Allah itu ya kullu syai'in indahu miqdar. Jadi di sisi Allah itu segala sesuatu ada ukurannya, Pak. Kita itu diukur ya. Tubuh kita, tubuh anatomi kita itu kan diukur. Kalau saya istilahnya blengkring, dhuwur kuwi tangane ya mesti cilik sesuai karo orang mungkin tangane ndek blendek. Tapi nek orangnya gemuk, lemu, mesti kan ya tangane ya itulah Allah membentuk seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi semua ada ukurannya. Kecuali lek binaraga atau yang lain itu memang ada kelainan, ada istilah kelainan untuk olahraganya. Tapi kalau biasanya secara wajar kita ini sesuai kalau di dhuwur dan lain sebagainya itu mesti tangannya ya gede dan sebagainya. Itu sudah ngindahu miqdar. Jadi bimikdar dengan ukurannya. Maka ukuran di semesta ini termasuk hukum alam ya. Jadi jangan melebihi ukuran. Kalau ukuran perut kita itu 1 porsi, ya jangan makan 2 porsi. Ya, apalagi sudah lansia ya, itu dikurangi. Kalau dulu masih muda makan 3 kali 2 piring kan berarti 6 piring. Sekarang kalau lansia ya separuh piring tapi ping 4 ya enggak apa-apa. Jadi ada ukurannya. Harus punya ilmunya supaya tidak sakit kan begitu. Wah, ini lari sendiri. Mana tadi? Tadi ayat Ar-Ra'd ya. Ini sejak siang kok laptop saya lari sendiri kadang kepencet delete gitu. Ya. Ali Imran 6 sudah. Ar-Ra'd ayat 8 ya. Itu surat ke-13. Jadi ini juga ada istilah
arham, yaitu rahim-rahim. Secara alami Bapak Ibu sekalian, ya ini keterangan ya. Secara alami rahim rumah paling aman bagi janin yang berkembang. Sebelum jadi bayi, itu memang rumah pertama, itu paling nyaman, paling aman, ya Allah memberikan tempat di rahim itu. Jadi bayi ini nanti kan menjadi kehidupan di duniawi yang selalu penuh tantangan, maka dikuatkan di dalam rahim. Jadi manusia selalu berusaha mencari perlindungan yang nyaman seperti di dalam rahim. Di rahim ada kehangatan, ada energi yang mengalir bersama darah ibu, masuk melalui plasenta dan tali pusat. Ya. Jadi ada kehangatan, ada energi seorang ibu, ya sangat luar biasa. Anatomi yang Allah berikan waktu memberikan makanan di janin atau bayi di dalam rahim ibu kita masing-masing. Nah sekarang kalau kita melihat di rahim itu nyaman, hangat, ada energi kasih sayang, ada ketuban yang melindungi dari guncangan dan lain sebagainya, maka konsep rumah kita juga memiliki rasa aman, nyaman, ya, alami, indah, ada kehangatan, ada cinta kasih. Nah, kita hanya perlu mengamati rumah kita sendiri untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sekarang dalam rumah kita masing-masing itu apakah ya sudah seperti waktu kita di rahim ibu, ya, memiliki rasa aman, rasa nyaman, ya, sudah ada keindahan, kehangatan dan cinta kasih. Kalau ada guncangan, ya kita ciptakan air ketuban supaya tidak lari kemana-mana. Air ketuban ini ya ibaratnya kasih sayang, kelenturan, kelembutan dalam rumah tangga itu, misalnya seperti itu. Nah, sudah adakah kenyamanan, kehangatan, kedamaian, cinta kasih, atau malah yang ada itu kekerasan, kemarahan, pertengkaran? Ini yang tahu kita masing-masing, Pak. Ya khususnya pasangan yang muda ya gitu. Kalau yang tua itu biasanya dah don rimo, tapi yang muda ini ya kadang egonya itu masih tinggi, maka perlu pendampingan. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, istilahnya punya mantu atau berapa tahun ke depan, itu memang perlu pendampingan. Ya pendampingan, ya nek wong tua itu tutur, ya wuwur paling ora. Tutur itu dinasihati, wuwur iki nek duit-duit didampingi duite misalnya itu. Arep gawe omah ya dampingi itu kan. Gampangannya seperti itu. Perlu pendampingan. Soalnya kalau sudah mapan, ya nanti tinggal memantau saja. Tapi jangan lupa selalu diingatkan hal yang baik, karena biasanya apalagi kalau punya anak laki-laki itu paling diterima nasihatnya itu ayahnya, ya, atau gurunya. Kalau istrinya ngandani serah digaple, nek wong lanang itu. Gitu Pak. Nggih. Nah, dalam bikin rumah Pak, orang-orang dulu ya, orang-orang dulu punya inspirasi seperti dalam rahim. Jadi ada yang bikin rumah dari batu, dibikin gua dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada inspirasi ya dari pengalamannya di rahim ibu itu. Jadi bikin rumahnya itu mesti yang nyaman, yang aman, terlindungi dari bahaya dari luar. Ya. Sekarang fungsi rahim tadi sudah saya cuplikan, tapi kita lihat di sini ya. Memberikan perlindungan, ada keheningan, ada suara napas, ada detak jantung yang mengharmoniskan pertumbuhan bayi menjadi matang. Jadi detak jantung dalam rahim itu istilahnya harmonis sekali Pak. Jadi ya karena teknologi sudah maju, sehingga suara itu bisa diperbesar, berbesar sekian berapa gitu, detak jantungnya itu terdengar. Jadi kalau orang sekarang memeriksakan janinnya usia 2 bulan, itu mau mendengarkan
detak jantungnya anak sendiri nanti bisa, ya. Ada energi yang mengalir bersama darah ibu, ya. Jadi darah ibu, maka gizi bagi orang ibu hamil itu kan penting. Biasanya dipantau dalam posyandu atau puskesmas oleh ibu bidan supaya tercukupi gizinya. Ada kehangatan air ketuban yang menjaga bayi dari goncangan di kehidupan luar. Jadi walaupun ibu-ibu itu hamil, naik sepeda motor, dalane gerunjal-gerunjal. Dalane gerunjal-gerunjal itu karena hamil di sini itu ada ketuban, bayi itu ya tenang wae. Cara wong tuwa ngeten iki bantale empuk wonten mawon. Jadi wis ora bakalan tatu gitulah. Itulah ya penciptaan Allah yang luar biasa. Ada cinta kasih ibu yang menjaga bayi dari kebencian, kemarahan atau emosi negatif di luar rahim. Jadi melindungi sekali seorang ibu ya dari dunia luar, ya, baik itu kebencian, kemarahan, emosi atau sesuatu yang negatif. Jadi seorang ibu itu melindungi sekali, jangan sampai bayi saya ini ya saya marah dengan orang atau saya dimarahi orang sehingga ada timbul kesabaran bagi orang-orang yang hamil sebetulnya seperti itu. Tapi memang ada katanya kalau ngidam atau apa itu karo suami njaluk ngene dan sebagainya itu cuma memang ada ya, memang itu. Jadi agak manja kalau suami istrinya hamil, istri agak manja itu memang wajar. Kondone gawan bayi. Nggih, Bu. Enten sing nggih enten sing mboten. Jadi ungsum pelem njaluk duren misalnya seperti itu. Katanya sing njaluk bayine, asline njaluk ya mboke. Kok kepengin kuwi bayi dong iso ngomong njaluk. Ya ndak apa-apa, itu memang karena namanya aja berbadan dua, Pak. Jadi kan sudah itulah ya. Wong aku mbiyen dirahim ibu ya ora pengen buah-buahan kok. Jadi ini fungsi rahim ya, memberikan seperti itu. Nah ini kita analogikan, kita faktakan ke rumah kita saat ini di sini sekarang ya. Apakah rumah kita ini juga ada kehangatan, ada energi kasih sayang. Jadi sebetulnya ini topik ini ada korelasi berhubungan dengan topik kita yang lampau, Pak. Jadi baiti janati, rumahku surgaku ya. Itu nanti bisa di setel kembali ya. Sudah kita YouTube-kan ya, rumahku surgaku. Itu nanti ada sebenarnya ada istilahnya korelasi atau hubungan integritas dengan topik malam ini. Sekarang Bapak Ibu sekalian, supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik, jangan sampai kita itu merusak yang sudah Allah berikan di dalam rahim, kemudian kita menjadi manusia yang sempurna itu ya. Kita uraikan atau kita cermati surat Al-Maidah ayat 45 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisini wal juruha kisos faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun. Jadi ayat ini ya sepintas memang cuma seperti kisos ya, tapi sebenarnya ini ada hubungannya dengan kalau saat ini ya balasan kita atau hukum kausalitas kita. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalasi dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi anfus ya,
jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Itu maksudnya kalau saat ini Bapak Ibu sekalian, saat ini kita punya hutang jiwa, ya, hutang jiwa belum kita bayar, nanti kita terus meninggal. Lah suatu saat dalam kehidupan selanjutnya itu disinilah letaknya nanti kita akan mendapatkan balasan. Jadi seperti itu kalau dalam Islam itu balasan atau jasa. Tapi kalau orang lain mungkin mengatakan karma, ya, yaitu cuma bahasa saja. Seperti misalnya kalau orang Jawa itu banyu, bahasa Indonesia air, orang Padang ayi, ya. Kalau orang lain lagi itu cuma bahasa, ya. Tapi sebetulnya sama, wujudnya sama. Maka di sini setelah kita mendapatkan kesempurnaan di dalam rahim kita lahir seperti ini, jangan sampai kita hutang jiwa kepada orang lain sehingga suatu saat itu akan dikisos, menyakiti, ya, menyakiti kata-kata. Itu suatu saat kita juga dapat balasan disakiti dengan kata-kata oleh orang lain. Inilah semesta seperti itu, Pak. Jadi maka tadi, ya, di dalam prolog di atas Allah akan memberikan ujian itu baik dan buruk. Baik yang kita sukai, buruk yang tidak kita sukai. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, kemudian biasanya kita kan ingin menendang, tidak mau menerima, protes. Harusnya kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, itu harus sabar sesuai proses, bukan protes. Tulisannya cuma proses dengan protes. T dengan S itu kebalikannya. Kalau protes itu ya menyalahkan sana sini, tapi kalau proses itu ya dinikmati. Wah, saya kok dimarahi orang, barangkali saya dulu pernah marahi orang. Saya kok direndahkan orang, jangan-jangan dulu saya pernah merendahkan orang. Nah, disinilah terjadi yang namanya menerima. Kalau sudah menerima positif dan negatif, itulah nanti kita akan meningkat kesadaran kita. Yang namanya kesadaran itu yang membedakan kita semua itu kan kesadaran. Ada yang orang itu wah, kesenggol sidik sudah marah-marah kan gitu. Ada yang kesenggol banter ya tenang baik, misalnya seperti itu. Ini kuncinya dalam kesadaran. Maka kesadaran itu adalah penting sekali, ya. Jadi dalam jiwa itu ada sutur, ada kesadaran. Dalam kesadaran, dalam sutur itu ada yang namanya kolbu, tempat mendeteksi mana baik, mana buruk. Dalam kolbu masuk lagi ada fuad, sebagai tempat nur ilahi, cahaya ilahi, menampung petunjuk-petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, nah, maka dalam tata kelola kehidupan yang baik, ya, ini gambarnya good government, ya. Good government itu artinya pemerintahan yang baik. Tapi di sini pemerintahan tingkat rumah tangga yang baik, gitu. Jadi di antaranya, ya, akuntabel, ya. Jadi akuntabel itu istilahnya ada rasa tanggung jawab, ya. Sudah istilahnya terpercaya, saling mempercayai dalam rumah tangga itu. Kemudian juga transparan, terbuka. Jadi orang nek barang sing diselempitke, didelikke dalam kita berumah tangga harus transparan. Kemudian responsif, ya. Kalau ada sesuatu dari keluarga kita juga harus kita responsif. Kita respon, ya. Tidak istilahnya menggerutu ataupun protes dan sebagainya, tapi kita respon dengan baik. Kemudian konsensus oriented itu kita sama-sama orientasinya sama untuk kebaikan. Misalnya kalau saya contohkan, kalau saya dalam rumah tangga saya itu masalah makanan itu sudah konsensus oriented, tidak akan jadi masalah dalam makanan. Kalau saya beli lauk ini dan sebagainya, ya
orang di rumah juga tidak marah, kalau dimasakan ini nggak cocok ya tidak marah. Jadi sudah punya konsensus, ya, tidak akan mempermasalahkan tentang makanan. Nanti bisa masuk yang lain lagi tentang cucian, tentang setrika, ya misalnya. Termasuk juga baju dan setrika itu tidak pernah istri saya menyetrikakan, ya saya setrika sendiri, itu sudah konsensus. Jadi tidak marah, wah bapaknya nyetrika dewe, aku anu lain tidak. Jadi sudah ada istilahnya konsensus oriented. Kemudian partisipatori, ya, ada partisipasi dalam kita rumah tangga ini. Mungkin kalau istri murung ya kita partisipasi untuk menghibur atau sebaliknya anak dan lain sebagainya. Kemudian juga inklusif, ya, tidak eksklusif, ya. Kemudian following rule of love. Jadi tidak kalah pentingnya itu dalam kita juga memberikan masukan atau istilahnya take and give, ya. Jadi kita saling memberi menerima dan segala sesuatunya efisien, tidak mempengaruhi suasana atau waktunya molor karena hanya menyelesaikan masalah yang kecil itu. Maka tata kelola dalam rumah tangga tadi, ya, sudah saya sebutkan berdasarkan janji pada hati nurani, akuntabilitas, transparansi, toleransi, syuro, ya. Syuro itu salah satunya adalah musyawarah, ya. Kemarin sudah saya singgung kalau musyawarah itu kalau misalnya mau bangun ya cari tenaga ahli, arsitek supaya nanti ditempati tidak ambruk dan lain sebagainya. Kemudian menghindari yang tidak perlu, kemudian ada keadilan, ada reward dan punishment. Jadi kalau kita punya anak, ya mungkin ya bikin kotor ya dihukum supaya membersihkan. Kalau dia baik ya kita beli reward atau pujian dan lain sebagainya. Dan dalam rumah tangga harus persamaan, ya, seperti suami istri itu sepasang sepatu kanan kiri harus melangkah bersama-sama, saling memberi sayap, tidak memberi rantai. Kemudian belanja yang perlu, ini memang hubungannya dengan kalau krisis ekonomi, ya, saat ini kan juga agak krisis Pak, khususnya swasta, ya, itu harus kebutuhan primer yang kita jalankan. Tapi kalau pesan saya bagi Bapak Ibu yang banyak uang saat ini, belikan saja emas, nanti berapa tahun lagi luar biasa nilainya, kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penghormatan kepada leluhur kita itu orang Jawa ada filosofi yang indah Pak, ya. Dan ini menurut Al-Quran itu suatu sifat tawadhu atau rendah hati. Misalnya kalau Al-Quran itu kamu jangan berjalan dengan sombong, berjalan di muka bumi dengan sombong, itu tidak boleh, ya. Nah ternyata orang tua kita, ya, sudah nasihati kita. Yang pertama lamun siro sekti ojo mateni. Jadi ojo adigang adigung adiguno. Nek sekti ki yo mungkin punya kekuasaan, punya uang, punya ini, punya kan sekti Pak. Ojo mateni, ya. Peh didit we buka toko, ya. Terus atau buka usahanya yang sama dengan mateni kancane misalnya. Regone dindekke. Misalnya kono bakso kene ya bakso anyaran. Kono 10.000 kene 8.000, luwih enak, luwih oke misalnya gitu. Kan ora arek, namanya itu mateni misalnya seperti itu. Jadi kalau nasihat kita, mbah kita, kalau lamun sira sekti aja mateni. Kalau kamu itu sakti, itu jangan membunuh. Kemudian lamun sira banter aja ndisiki. Kalau kita punya, ya, banter ini kan diibaratkan orang perjalanan, ya. Ojo ndisiki, maksudnya ya jangan merendahkan orang lain lah gitu. Kemudian lamun sira pinter ojo minteri. Pinter tapi ojo minteri. Harusnya kalau kita pinter ya biar saja orang itu belajar dari kehidupan, ya. Bukan belajar dari kita paksa atau kita merasa minteri pada dia. Jadi biar saja dia itu belajar dari kehidupan. Termasuk kita kepada anak-anak kita, itu kalau nasihati jangan banyak-banyak Pak.
sedikit saja yang mantap, nanti biar dia itu belajar dari kehidupan. Nanti semesta akan memberikan ilmu kalau dia itu, oh begini salah. Seperti misalnya ya, kalau di masyarakat itu ada orang yang masih kegelapan, dia mencuri, kemudian konangan, dikoploki, mlebu penjara. Kalau dia berpikir punya sekolah kehidupan ini, oh iya ternyata mencuri itu bahaya ya. Wis awake diantemi, mlebu penjara, terus kapok tobat ke masjid, ngaji dan sebagainya. Ini namanya dia bisa membuat hati nuraninya itu bertumbuh, ada kesadaran. Jadi jangan sampai yang demikian itu malah orang tidak bisa menghargai yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita juga melihat dulu ya cara membaca vibrasi semesta. Supaya apa? Supaya kita bisa menciptakan dan rumah tangga kita itu harmonis, selaras sebagaimana di rahim ibu kita masing-masing. Karena apa? Karena energi ini bergerak dalam vibrasi secara konstan, ya. Dengan kata lain, kita hidup di lautan getaran. Setiap getaran memiliki makna dan menyimpan tujuan. Indera manusia bekerja dengan menerjemahkan vibrasi apapun yang diterimanya. Dan dari sebab akibat proses itulah kesadaran manusia mampu menerima dan memahami lingkungannya. Nah, jadi misalnya begini Pak, contoh yang konkret. Kita punya afirmasi ya, atau harapan, atau doa. Doa itu sebetulnya kalau kita lewat bibir, tapi di dalam sini tidak sesuai dengan yang di bibir, itu juga semesta tidak merespon Pak. Yang kita respon itu adalah yang ada di dalam diri kita ini, pikiran, jiwa kita ini, misalnya berpikir tentang keberlimpahan, berpikir tentang sehat, berpikir tentang keberuntungan, nanti juga sifatnya semesta itu merespon, kemudian nanti akan kembali pada kita. Tapi kalau sifatnya itu kekurangan, sifatnya itu sakit, ya pikirannya yang di dalam ini minta sehat tapi aku kok loro terus lah, ini akhirnya malah yang dipahami oleh semesta itu sesuatu yang dia pikirkan itu, bukan yang di mulutnya. Maka kita harus mengetahui ya cara membaca vibrasi di semesta ini. Supaya apa? Ya supaya kita punya kesadaran ya. Sehingga akhirnya kesadaran manusia itu memiliki yang namanya pikiran, perasaan dan pilihan dalam bertindak seperti yang selama ini kita miliki sampai sekarang. Semuanya ini adalah berkat dari menerjemahkan vibrasi. Jadi vibrasi itu getaran Pak. Jadi getaran pikiran kita itu direspon oleh semesta. Kenapa? Ya, orang sudah kadang berdoa dengan suara, tapi tidak pernah ada hasilnya. Ya karena memang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Maka kalau dalam Al-Quran itu kan wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka aku ini dekat. Ya. Istilahnya setelah Allah qarib ya. Kemudian itu tadi ya, wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib ujibu da'watad da'i. Aku mengijabahi ya apabila dia menyeru aku, berdoa kepadaku. Doa itu kan menyeru, da'i, dakwah ya. Tapi syaratnya tu'minu ya. Kemudian seterusnya itu bahwa Allah itu harus kita imani dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu akan memberi. Dan doa itu harus diupayakan. Tidak doa dalam masjid sholat duha 12 rakaat tapi bar ke masjid jam 8 mulih turu. Lah mana dapat duit, dapat uang. Kan tidak ada upaya namanya. Jadi yang direspon oleh semesta adalah termasuk pikiran yang ada di dalam juga upaya kita
di luar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang saya hormati, marilah kita ciptakan rumah kita itu seperti di dalam rahim ibu waktu kita masih janin dulu. Ada kenyamanan, ada kehangatan, ada kasih sayang, ya, ada ketenangan, ya, tidak terpengaruh oleh sesuatu yang di luar. Nah, semoga kita semua ini meningkat langit rohani kita, ya, menuju insaf berwawasan universal, sehingga hidup ini akan lebih terarah, hukum lebih bermanfaat, sehingga yang terjadi adalah kehidupan ini indah, serba banyak senyum, bahagia. Kalaupun ada masalah bisa diselesaikan dengan baik, tidak protes, tetapi sabar dalam proses. Semoga ini ada manfaatnya. Nanti kalau ada pertanyaan atau komentar setelah saya tutup. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan cahaya semesta, petunjuk semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.